mau mengajak kita semua, menyadarkan kita semua, agar kita menjadi pewarta-pewarta yang baik. Meskipun penerima pewarta sabda itu menolak, tidak mau menerimanya, kita harus tetap setia, tekun untuk mewartakan sabda Tuhan itu. Dan kita juga, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 20 Juli, pekan biasa ke-16. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan, dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 1-9. Mari kita siapkan kitab suci di depan kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Benih hanya tumbuh baik bila ditaburkan di atas tanah yang subur. Pasti akan menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mengapa si penabur dalam perumpamaan yang baru saja kita baca dan kita renungkan ini tetap nekat menaburkan benih di tanah yang berbatu di pinggir jalan? Apakah ini bukan satu pemborosan? Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan ini Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah, yaitu sang penabur sabda itu. Seperti matahari yang tidak terbit bagi orang baik saja, tetapi juga terbit untuk orang jahat, kepada semua orang, termasuk orang jahat sekalipun. Allah ingin bersikap adil
Memang seperti yang dikatakan di dalam pepatah, apa yang diterima akan diterima sesuai dengan kemampuan si penerima. Tanah berbatu dan tanah di pinggir jalan tentu tidak mampu menerima secara baik benih yang ditaburkan itu. Maka di sini kondisi penerima ini sangat berpengaruh. Meskipun hal ini berpengaruh terhadap si penerima benih itu, kita bisa melihat di dalam konteks bacaan pertama yang mengingatkan akan daya transformatif sabda Allah itu sendiri. Allah bersabda kepada Yeremia bahwa ia harus pergi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel. Yeremia merasa masih muda. Secara manusiawi merasa tidak mampu, apalagi ia tidak pandai berbicara. Namun Allah bersabda, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Sabda ini menenangkan dan meyakinkan Yeremia. Bahkan tambahan lagi, Allah menjamah mulut Yeremia dan bersabda, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Sabda itu berdaya transformatif karena mengubah Yeremia menjadi penabur sabda yang pemberani, termasuk menaburkan sabda Allah di atas tanah berbatu, yakni kepada umat Israel yang keras kepala, yang tidak setia dan degil hatinya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui pewartaan sabda Tuhan hari ini, tentunya mau mengajak kita semua, menyadarkan kita semua, agar kita menjadi pewarta-pewarta yang baik, meskipun penerima pewarta sabda itu menolak, tidak mau menerimanya. Kita harus tetap setia, tekun untuk mewartakan sabda Tuhan itu. Dan kita juga menyediakan lahan yang baik supaya sabda itu tumbuh, benih itu berkembang, sehingga bisa berbuah yang melimpah, seperti yang disampaikan dalam sabda Tuhan hari ini. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi benih yang baik, untuk menjadi pewarta sabdanya dimanapun kita berada. Ya Bapa, bantulah kami untuk tidak ragu mewartakan sabdamu dan menaburkan benih kebaikan di jalan-jalan kami. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu, pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu, sirami ya Allah
kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.